Halo semuanya, balik lagi dengan saya Wisnu Arsa dalam video pembelajaran Korea Digital. Pada video kali ini, kita akan bahas mengenai perkembangan politik dan ekonomi pada awal kemerdekaan dari tahun 1945 sampai tahun 1949. Yang pertama, kita bahas mengenai pembentukan pemerintahan dan alat kelengkapan negara. Pada awal kemerdekaan, perkembangan politik ditandai oleh pembentukan kelengkapan negara oleh PPKI yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, pada masa tersebut, PPKI yang merupakan bentukan Jepang dipandang sebagai satu-satunya lembaga yang dapat mewakili rakyat Indonesia. Organisasi PPKI ini melaksanakan sidang sebanyak 3 kali. Nah, sidang pertama ini dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Sehari setelah pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, yaitu tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI ini mengadakan sidang pertama di Jakarta, yakni di daerah Pejabon, yang dihadiri oleh 27 orang. Nah, sidang tersebut menghasilkan 3 keputusan. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang terakhir, membentuk Komite Nasional Indonesia yang bertugas membantu presiden. Kemudian, sidang PPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Nah, pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, PPKI melanjutkan sidang yang kedua kalinya. Sidang ini menghasilkan 2 keputusan penting, yaitu yang pertama menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Ada Jawa Tengah, gubernurnya Raden Panji Suroso, kemudian Jawa Barat, gubernurnya yakni Soekarjo Kartohadikusumo, Jawa Timur, gubernurnya yakni Raden Mas Suryo, ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Nah, jadi 8 provinsi itu merupakan 8 provinsi pertama yang didirikan pada awal kemerdekaan. Kemudian menetapkan susunan kementerian yang terdiri dari 12 kementerian negara, yakni sebagai berikut. Bisa kalian baca siapa aja yang menjadi menteri pertama pada awal kemerdekaan. Kemudian ditambah lagi 2 ketua lembaga tinggi negara, 1 sekretaris negara, dan 1 juru bicara negara. Nah, seperti ada Menteri Luar Negeri, kemudian Dalam Negeri, Menteri Kemakmuran, dan masih banyak lagi yang sudah saya tampilkan. Dan keputusan yang terakhir yakni membentuk komite daerah, yakni komite nasional ini berada di setiap daerah dan bertugas membantu tugas presiden. Sidang yang terakhir yakni sidang PPKI ketiga dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus tahun 1945 di Gedung Kebaktian Rakyat Jawa, yakni di daerah Jakarta. Nah, sidang ini dipimpin oleh Muhammad Hatta dan menghasilkan 3 keputusan utama. Yang pertama, pembentukan Komite Nasional Indonesia yang terdiri atas KNIP yang berkedudukan di Jakarta dan KNID di tiap daerah. Nah, KNIP ini secara resmi diumumkan oleh pemerintah pada tanggal 25 Agustus tahun 1945. Tokoh yang ditunjuk sebagai ketuanya adalah Mr. Kasman Singodimedjo. Nah, kemudian keputusan yang kedua yakni adanya pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir yakni pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau yang disingkat dengan BKR. Nah, BKR ini ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang dengan tugas memelihara keselamatan masyarakat. PPKI tidak membentuk organisasi ketentaraan dengan pertimbangan menghindari permusuhan dengan kekuatan militer asing, yakni seperti tentara Jepang yang masih kuat, kemudian sekutu yang akan datang ke Indonesia. Nah, berikut ini perkembangan lembaga ketentaraan militer di Indonesia. Nah, BKR ini diresmikan pada tanggal 23 Agustus tahun 1945,
Kemudian pada tanggal 5 Oktober tahun 1945, BKR ini dilebur menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau yang disingkat dengan TKR. Nah, kemudian pada tanggal 7 Januari tahun 1946 berubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat dan seringkali berganti nama hingga saat ini menjadi TNI mulai tahun 1947. Nah, sekarang kita bahas mengenai perkembangan ekonomi pada awal kemerdekaan Indonesia. Kondisi ekonomi pada awal kemerdekaan ditandai dengan berbagai kesulitan yang disebabkan oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama, adanya kekosongan kas negara, kemudian adanya inflasi, yakni menurunnya nilai uang yang ditandai oleh naiknya harga-harga barang, kemudian adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda, dan yang terakhir adanya ketergantungan terhadap sistem ekonomi kolonial. Nah, untuk mengatasi kondisi ekonomi tersebut, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan berikut ini. Yang pertama, adanya kebijakan pinjaman nasional. Pada bulan Juli tahun 1946, pemerintah mendorong masyarakat untuk menyetorkan sejumlah uang kepada bank tabungan pos dan rumah-rumah pegadaian. Dana yang terkumpul akan digunakan sebagai dana pinjaman bagi pemerintah untuk berbagai kebutuhan belanja negara. Kemudian kebijakan yang kedua, politik India Rice. Nah, pada tahun 1946, pemerintah Republik Indonesia memberikan bantuan sebanyak 500.000 ton beras kepada India yang sedang mengalami bencana kelaparan. Sebagai imbalannya, India menjanjikan akan mengirim bahan pakaian bagi Indonesia. Kebijakan ini dianggap berhasil dalam menembus blokade ekonomi yang dilakukan Belanda, serta menarik simpatik dan dukungan dari India dalam perjuangan diplomasi Indonesia. Nah, kemudian kebijakan yang ketiga, yakni mengeluarkan ORI, yakni Uang Republik Indonesia. ORI ini dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk menekan laju inflasi karena tidak terkendalinya peredaran mata uang pendudukan Jepang, kemudian mata uang di Java Bank, dan mata uang Hindia Belanda. Nah, kebijakan yang terakhir yakni menjalin hubungan dagang dengan luar negeri. Hubungan dagang dengan luar negeri ini digagas oleh badan semi pemerintah yang bernama BTC, yakni Banking and Trading Cooperation. Badan tersebut berhasil membuat kontrak dagang dengan perusahaan swasta dari Amerika Serikat untuk membeli berbagai komoditi ekspor dari Indonesia. Hubungan dagang juga dilakukan dengan Singapura dan Malaysia melalui berbagai pihak dari Sumatera. Nah, perdagangan tersebut berhasil menembus blokade ekonomi Belanda untuk menjual maupun membeli berbagai barang kebutuhan rakyat Indonesia. Setelah kita membahas mengenai perkembangan politik dan ekonomi pada awal kemerdekaan, kita bahas mengenai usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah berakhirnya Perang Pasifik pada tahun 1945, semua wilayah kekuasaan Jepang berada di bawah pengawasan pasukan sekutu. Pasukan sekutu yang bertugas menangani Indonesia bernama Allied Forces Netherlands East Indies atau yang disingkat dengan AFNI. Nah, pasukan yang berintikan tentara Inggris tersebut mendarat di Tanjung Priuk, yakni di Jakarta pada tanggal 29 September tahun 1945 yang dipimpin oleh Letjen Sir Philip Christison. Adapun tugas AFNI di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, mengurus penyerahan, pelucutan, dan pemulangan tentara Jepang, kemudian membebaskan tawanan perang, kemudian juga memulihkan keamanan dan ketertiban, dan yang terakhir menyelidiki, mencari dan mengadili para penjahat perang. Pada awal kedatangannya, pasukan AFNI disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi, setelah mengetahui ternyata kedatangan AFNI ini diboncengi oleh NICA atau Netherlands Indies Civil Administration, tentaranya Belanda, maka dari itu sikap bangsa Indonesia itu langsung berubah menjadi curiga dan menyatakan permusuhan terhadap pasukan sekutu. Maka dari itu terjadinya pertempuran atau perlawanan antara tentara Indonesia dengan pasukan sekutu yang dibantu oleh Belanda. Nah,
Usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini terbagi menjadi dua bentuk, yakni perjuangan secara fisik atau militer dan juga perjuangan secara diplomasi. Nah, perjuangan secara fisik atau militer ini seperti adanya pertempuran Surabaya, kemudian pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, dan Pupukan Malarangga, yang akan kita bahas satu persatu mengenai pertempuran tersebut. Nah, kemudian secara diplomasi atau secara kerjasama, yakni adanya perundingan Linggarjati, Tengfil, kemudian adanya perundingan Romroyen, konferensi inter-Indonesia, dan yang terakhir adanya konferensi Meja Bundar. Nah, kemudian kita bahas mengenai perjuangan bersenjata atau perjuangan secara fisik ataupun militer. Nah, pertempuran yang pertama yaitu pertempuran Surabaya. Pertempuran ini terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945. Nah, peristiwa ini dilatar belakangi ketika pihak sekutu atau Inggris mengeluarkan ultimatum agar masyarakat Surabaya menyerahkan senjata, meletakkan tangan di atas kepala, dan menandatangani penyerahan terhadap sekutu tanpa syarat. Kemudian juga disusul dengan peristiwa terbunuhnya Brigjen AWS Malabi, yakni pemimpin pasukan Afghani dari Brigade 49 yakni dari Inggris. Nah, ternyata ultimatum itu tuh tidak dipenuhi oleh masyarakat Surabaya, sehingga terjadinya pertempuran antara rakyat Surabaya atau area-area Surabaya dengan pihak sekutu pada tanggal 10 November tahun 1945. Nah, masyarakat Surabaya ini dipimpin oleh Bung Tomo atau yang kita kenal sebagai Sutomo. Nah, pertempuran ini tidak seimbang yang membuat jatuhnya korban dalam jumlah besar di pihak rakyat Surabaya. Nah, sebagai peringatan atas pertempuran Surabaya tersebut, maka dari itu tanggal 10 November sering diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran selanjutnya yaitu pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa ini terjadi antara pemuda Indonesia melawan pasukan sekutu. Latar belakang dari peristiwa ini dimulai ketika pasukan sekutu yang diboncengi Nica ini berusaha membebaskan orang-orang Belanda yang ditahan oleh Jepang. Setelah bebas, para tahanan itu kemudian dipersenjatai oleh Belanda, dan kejadian ini juga terjadi di daerah Magelang dan Ambarawa. Peristiwa ini baru berakhir ketika Presiden Soekarno mengadakan perundingan dengan Jenderal Bettel. Akan tetapi, hasil dari perundingan tersebut ternyata dilanggar sendiri oleh pihak sekutu. Insiden ini pun meluas menjadi pertempuran antara TKR melawan sekutu. Nah, kota Ambarawa dikepung dari 4 sektor oleh pasukan TKR yang dibantu oleh para pemuda. Pada pertempuran ini, Letko Isgiman gugur. Nah, dengan gugurnya Letko Isgiman, Panglima Divisi Banyumas Kolonel Sudirman memimpin pasukannya untuk menyerang sekutu di Ambarawa. Dengan bantuan pasukan dari berbagai daerah, pada tanggal 21 November tahun 1945, pasukan sekutu berhasil dipukul mundur dan bertahan di Semarang. Kemudian perjuangan bersenjata yang ketiga yaitu adanya peristiwa Bandung Lautan Api. Seperti halnya di Surabaya, Afghani menuntut pasukan Indonesia untuk menyerahkan senjata terhadap sekutu. Nah, tuntutan itu disusul dengan ultimatum agar TKR meninggalkan atau mengosongkan kota Bandung bagian utara paling lambat tanggal 29 Oktober tahun 1945. Dipelopori oleh TKR, rakyat Bandung tidak menyetujui ultimatum itu, dan TKR sesekali melakukan serangan terhadap Afghani sampai awal tahun 1946. Nah, pada tanggal 23 Maret tahun 1946, untuk kedua kalinya Afghani mengeluarkan ultimatum agar TRI atau TKR meninggalkan seluruh kota Bandung. Sehari sebelumnya, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan perintah yang sama. Namun, perintah itu berlawanan dengan instruksi markas TRI atau TKR di Yogyakarta. Akhirnya, tentara Indonesia di Bandung mematuhi perintah dari pusat, walaupun dengan berat hati. Nah, tindakan meninggalkan kota Bandung ini bukan berarti kekalahan. Hal ini dibuktikan sebelum meninggalkan kota Bandung, pejuang Republik melancarkan serangan umum ke arah sekutu, dan pada tanggal 23 Maret tahun 1946,
Masyarakat Bandung membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Tindakan tersebut dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, tokoh pahlawan Bandung Lautan Api adalah Muhammad Toha yang berperan dalam peledakan gudang senjata di wilayah Bandung Selatan. Peristiwa selanjutnya yaitu pertempuran Medan Area. Peristiwa ini terjadi ketika sekutu yang dipimpin oleh Brigjen Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober tahun 1945. Nah, pihak sekutu pada tanggal 18 Oktober tahun 1945 mengeluarkan ultimatum yang isinya melarang rakyat Medan untuk membawa senjata dan semua senjata yang ada harus diserahkan kepada tentara sekutu. Akan tetapi, ultimatum atau maklumat tersebut tidak dipatuhi oleh rakyat Medan. Sehingga pada tanggal 10 Desember tahun 1945, tentara sekutu melancarkan gerakan militer secara besar-besaran dengan mengikut sertakan pesawat tempurnya. Nah, hampir seluruh daerah Medan dijadikan sasaran gerakan sekutu. Nah, pertempuran sengit ini antara pemuda pejuang melawan sekutu yang memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Nah, peristiwa pertempuran tersebut dikenal dengan nama pertempuran Medan Area. Kemudian perjuangan bersenjata yang terakhir yakni adanya peristiwa Puputan Margarana. Latar belakang perang Puputan Margarana di Bali ini diawali dari keinginan Belanda untuk mendirikan negara Indonesia Timur. Upaya Belanda tersebut ditentang oleh Letkol I Gusti Ngurah Rai, Komandan Residen Nusa Tenggara. Nah, pasukan Ciumwanara yang dipimpin oleh Ngurah Rai mengadakan serangan ke markas militer tentara Nica di Tabanan pada tanggal 18 Desember tahun 1946. Pada tanggal 20 November tahun 1946, dengan kekuatan besar Belanda melancarkan serangan balasan melalui serangan udara terhadap pusat kedudukan pasukan Ngurah Rai yang ada di Desa Ageng, Kecamatan Marga. Nah, I Gusti Ngurah Rai ini mengeluarkan perintah puputan atau bertempur secara habis-habisan kepada pasukannya. Nah, Letkol I Gusti Ngurah Rai beserta pasukannya tewas dalam pertempuran tersebut. Kemudian pertempuran ini dikenal dengan peristiwa Puputan Margarana. Setelah kita bahas mengenai perjuangan secara bersenjata atau secara militer, nah sekarang kita bahas mengenai perjuangan secara diplomasi. Kemenangan yang diraih dalam perjuangan bersenjata tidak akan ada artinya apabila dunia internasional tidak mendukung kemerdekaan Indonesia. Untuk kepentingan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan perjuangan diplomasi. Tindakan yang dilakukan dalam perjuangan diplomasi ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meyakinkan dunia internasional bahwa masalah kembalinya Belanda ke Indonesia adalah masalah internasional, bukan masalah inter-Belanda saja. Kemudian, menarik dukungan banyak negara terhadap Indonesia, baik dalam sidang-sidang PBB maupun pertemuan internasional lainnya. Dan yang terakhir, berupaya memperoleh dukungan internasional terhadap kedaulatan Indonesia, sekaligus mengundang desakan terhadap Belanda untuk meninggalkan Indonesia. Dengan demikian, perjuangan diplomasi merupakan ujung tombak perjuangan mempertahankan kemerdekaan di dunia internasional. Nah, perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia diantaranya dengan cara mengadakan perundingan-perundingan dengan pihak Belanda. Nah, perundingan-perundingan tersebut seperti perundingan Linggarjati, Renville, Romroyen, Konferensi Inter-Indonesia, dan yang terakhir Konferensi Meja Bunda yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama kita bahas mengenai perundingan Linggarjati. Nah, perundingan Linggarjati ini berlangsung di Desa Linggarjati, yakni di Kuningan, Jawa Barat, pada tanggal 10-15 November tahun 1946, yang ditandatangani tanggal 25 Maret tahun 1947. Nah, delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, kemudian delegasi Belanda diwakili oleh Schermerhorn, dan sebagai penengah dari pihak sekutu yakni Lord Kaylern. Nah, hasil perundingan ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto kedaulatan Republik atas daerah Sumatera, Jawa, dan Madura. Kemudian Republik Indonesia dan Belanda bekerjasama membentuk Negara Indonesia Serikat atau yang disingkat dengan RIS
yang bernama Republik Indonesia Serikat juga. Nah, kemudian Republik Indonesia dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Ternyata, kesepakatan Linggarjati tersebut dilanggar oleh Belanda, dibuktikan dengan melancarkan agresi militer Belanda pertama pada tanggal 21 Juli tahun 1947. Nah, kemudian pada tanggal 27 Oktober tahun 1947, Belanda membentuk Komisi Tiga Negara atau yang disingkat dengan KTN. Anggotanya terdiri dari Amerika, Australia, dan Belgia. Nah, tugas KTN ini adalah untuk membantu menyelesaikan konflik antara Republik Indonesia dengan Belanda melalui jalan damai. Selain adanya perundingan Linggarjati, kemudian adanya perundingan Renville. Nah, perundingan Renville ini dilaksanakan pada tanggal 8 Desember tahun 1947. Komisi Tiga Negara atau KTN ini berhasil membawa kembali Republik Indonesia dan Belanda ke meja perundingan, yaitu dengan dilaksanakannya perundingan Renville. Perundingan Renville ini berlangsung di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Maka dari itu, nama perundingan tersebut dinamakan dengan perundingan Renville. Nah, delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amin Syarifuddin dan delegasi Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Nah, perundingan Renville ini ditandatangani tanggal 17 Januari tahun 1948. Adapun hasil yang disepakati dalam perundingan tersebut diantaranya yang pertama, menetapkan garis demarkasi, yaitu batas yang memisahkan wilayah Republik Indonesia dengan wilayah Belanda. Dalam hal ini, pihak Indonesia dirugikan karena wilayah Indonesia semakin sempit, yaitu sebagian Sumatera, Banten, dan Yogyakarta, dan juga sekitarnya. Nah, kemudian yang kedua, pasukan Republik Indonesia yang berada di wilayah pendudukan Belanda harus ditarik ke wilayah Republik Indonesia. Dan yang terakhir, akan diadakan plebiscit, yakni pemungutan suara bagi rakyat di wilayah pendudukan Belanda. Nah, itu merupakan hasil kesepakatan atau hasil perundingan antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda di perundingan Renville. Akan tetapi, pihak Belanda melanggar kesepakatan dengan melancarkan agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember tahun 1948 dengan menyerbu ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Jadi pada saat itu, ibu kota Republik Indonesia itu bukan di Jakarta, akan tetapi di Yogyakarta. Nah, para pemimpin Republik Indonesia ditawan dan selanjutnya diasingkan ke Bangka. Sebelum ditangkap, Soekarno-Hatta sempat memberi mandat kepada Menteri Kemakmuran Rakyat, yakni Syarifuddin Prawiranegara, yang sedang mengunjungi Bukit Tinggi untuk segera membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia, atau yang disingkat dengan PDRI. Maka dari itu, pada tanggal 20 Desember tahun 1948, PDRI dibentuk secara resmi. Selama agresi militer kedua ini, Belanda terus-menerus mempropagandakan bahwa pemerintahan di Indonesia sudah tidak ada lagi. Propaganda itu dapat digagalkan oleh PGRI. PGRI berhasil menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintahan dalam tubuh RI masih berlangsung. Bahkan, pada tanggal 23 Desember tahun 1948, PGRI mampu memberikan instruksi lewat radio kepada Wakil Republik Indonesia di PBB. Isinya, pihak Indonesia bersedia menghentikan tembak-menembak dan berunding dengan Belanda. Nah, tindakan PGRI itu berhasil mengangkat wibawa Indonesia sekaligus mengundang simpati internasional. Selanjutnya, perundingan yang ketiga yaitu perundingan Romroyen atas dorongan UNCI, yaitu United Nations Commission for Indonesia, sebagai pengganti Komisi Tiga Negara atau KTN, diadakan perundingan Romroyen pada tanggal 17 April hingga 7 Mei tahun 1949 di Jakarta. Nah, delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rom, delegasi Belanda dipimpin oleh Van Rooyen. Jadi perundingan ini disebut dengan Romroyen. Rom itu dari delegasi Indonesia, Rooyen itu dari delegasi Belanda. Dan juga yang terakhir sebagai penengah yakni Merle dari Amerika Serikat. Isi perundingan dari Romroyen ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, para pemimpin Indonesia yang ditawan Belanda akan dikembalikan ke Yogyakarta. Ibu kota Republik Indonesia kembali ke daerah Yogyakarta.
penghentian tembak-menembak antara Indonesia dengan Belanda atau yang disebut dengan gencatan senjata. Kemudian yang terakhir, segera diadakan konferensi meja bundar atau yang disingkat dengan KMB yang akan dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Kemudian perundingan yang keempat yaitu konferensi inter-Indonesia. Nah, konferensi inter-Indonesia ini dilaksanakan di antara tanggal 19 sampai 22 Juli tahun 1949. Nah, konferensi inter-Indonesia ini dilaksanakan di Yogyakarta, kemudian dilanjutkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus tahun 1949 yang dihadiri oleh Wakil Republik Indonesia dan pemimpin dari BFO. BFO merupakan sebuah komite yang didirikan Belanda untuk mengelola Republik Indonesia Serikat. Hasil dari konferensi inter-Indonesia ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, BFO mendukung tuntutan Republik Indonesia agar pengakuan kedaulatan tanpa ikatan-ikatan politik ataupun ekonomi. Kemudian yang kedua, Republik Indonesia dan BFO membentuk Komite Persiapan Nasional untuk mengkoordinasi kegiatan sebelum dan sesudah konferensi meja bundar. Yang ketiga, negara Indonesia Serikat berganti nama menjadi Republik Indonesia Serikat. Kemudian yang terakhir, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat dengan APRIS adalah Angkatan Perang Nasional dengan berintikan TNI. Kemudian perundingan yang terakhir yaitu konferensi meja bundar atau yang disingkat dengan KMB. Konferensi meja bundar ini dilaksanakan antara tanggal 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949 yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Ketua KMB ini dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda yang bernama Dr. Willem Drees. Kemudian delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta. Kemudian BFO diwakili oleh Sultan Hamid II dan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marsieven. Dan kemudian mediator dari UNCI adalah Chris Lee. Nah, hasil keputusan dari konferensi meja bundar ini, yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kemudian konstitusi atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Kemudian juga pembentukan Republik Indonesia Serikat kemudian akan didirikan Uni Indonesia Belanda. Dan yang terakhir, masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Sekian video pembahasan kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.